Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi home care pada mata kreatif yang beranggotakan Yuyun, Tika Saskia, Intan Pratiwi, Sri Deningsih, Purwatul Usko, Yusminarti, Puput Dwi Ramdhani, dan Ica Nurhaliza. Next. Menurut WHO, sekitar 70% pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang di seluruh dunia menerima perawatan di rumah. Di Amerika Serikat, sekitar 12 juta orang membutuhkan perawatan jangka panjang, dan sekitar 80% dari mereka menerima perawatan di rumah. Di Inggris, sekitar 2,5 juta orang menerima perawatan kesehatan di rumah. Sementara di Australia, sekitar 1,3 juta orang menerima perawatan di rumah. Di Indonesia, data prevalensi home care masih terbatas dan belum secara resmi dilaporkan oleh pihak yang berwenang. Next. Di sini ada definisi. Home care adalah suatu pelayanan kesehatan secara komprehensif yang diberikan ke individu dan atau keluarga di tempat tinggal mereka rumah yang bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit dan risiko kekambuhan, serta rehabilitasi kesehatan. Home care nursing ini merupakan pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas kepada pasien di rumah yang diberikan secara intermittent atau part-time. Perkembangan home care. Home care nursing mulai berkembang sejak tahun 1700-an dengan pelayanan home visit pada keluarga yang kurang mampu. Boston Dispensary merupakan lembaga yang pertama kali memberikan pelayanan dengan konsep di Amerika Serikat pada tahun 1796. Home care berkembang dari konsep nursing home visit yang dikenal dengan istilah district nurse yang didedikasikan kepada Florence Nightingale yang ditujukan kepada para pasien dirawat di rumah. Rice 2006. Lalu selanjutnya pada tahun 1877, The Women's Branch yang ada di New York yang memulai memperkerjakan lulusan perawat untuk merawat orang sakit di rumah. Sedangkan di Boston, sejak tahun 1986, telah berdiri kumpulan kelompok relawan yang selanjutnya menjadi cikal bakal dan terbentuknya Visiting Nurse Association atau VNAIS. Lanjut pada tahun sejak 1893, Lillian Wald dan Mary Brewster mengembangkan home care yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di wilayah New York City. Sampai tahun 1909, di New York sudah ada hampir 565 lembaga pelayanan home care yang menyerap lampiran hampir 1.416 perawat home care sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Home care berkembang dengan sangat pesat sebagai bentuk refleksi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri, home care telah diperkenalkan sejak tahun 1974. Yang diperkenalkan oleh
almarhum Ibu Jenderal A.H. Nasution yang ketika itu lebih berfokus kepada pemberian makanan bergizi kepada lanjut usia atau pendampingan perawat sosial lanjut usia di rumah atau yang dikenal dengan program home care kini telah berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, lalu Wound care dan kolostomi. Wound care adalah suatu teknik aseptik yang bertujuan membersihkan luka dari debris untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Layanan wound care dapat dilakukan dengan kunjungan dokter atau perawat ke rumah pasien. Kolostomi merupakan tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter ahli bedah dan bertujuan membuat lubang anus untuk mengeluarkan feses. Tindakan kolostomi sendiri bisa dilakukan secara permanen maupun temporer atau sementara disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tindakan operasi. Tingkat kesuksesan dari tindakan ini dipengaruhi banyak faktor dan dinilai secara jangka panjang. Tujuan home care keperawatan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, umum. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan. Yang kedua, secara khusus. Yang pertama ada meningkatkan mempertahankan dan memulihkan kesehatan. Mengoptimalkan tingkat kemandirian klien dan keluarganya. Lalu meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari masalah kesehatan yang dialami klien. Manfaat home care bagi pasien yaitu satu, pelayanan akan lebih sempurna atau holistik dan komprehensif. Kedua, pelayanan lebih profesional. Pelayanan keperawatan mandiri bisa diaplikasikan dengan di bawah naungan legal dan titik keperawatan. Dan yang keempat, kebutuhan pasien akan dapat terpenuhi sehingga pasien akan lebih nyaman dan puas dengan asuhan keperawatan yang profesional. Menurut Tribowo 2012. Jenis pelayanan home care menurut RIS 2006, jenis kasus yang dapat dilayani pada perawatan kesehatan di rumah meliputi kasus-kasus yang umum pasca perawatan di rumah sakit dan kasus-kasus khusus yang dijumpai di komunitas, seperti klien dengan gangguan oksigenasi, klien dengan perlukaan kronis, klien dengan diabetes, dan lain-lain. Tindakan keperawatan home care, salah satunya adalah mencuci tangan atau hand hygiene, kemudian B, memberikan makan pasien yang tidak dapat makan dan minum sendiri.
Kemudian selanjutnya ada perawatan luka. Perawatan luka tersebut bertujuan untuk menjaga luka dari trauma, mencegah pendarahan, mencegah terjadinya kontak luka dengan kuman, kemudian meningkatkan kenyamanan pasien secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu pada pengaturan posisi pasien. Pengaturan posisi pasien diantaranya seperti pengaturan posisi follow, yaitu bertujuan untuk pengobatan atau pengaturan posisi buat pasien. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.